wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salat beriang salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mendengar tadi, dan ini adalah merupakan kabar gembira bagi kita, bahwa di tempat kita sudah ada KBIH, kelompok bimbingan haji, yang semoga tetap pelaksanaannya sesuai dengan sunnah. Dan ini tentunya hal-hal yang atau sesuatu yang diharapkan oleh kawan-kawan kita semua, karena di dalam pelaksanaan haji, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, lita'khudhu anni manasikakum, ambillah tata pelaksanaan hajimu dariku. Sehubungan dengan itu, kita melaksanakan tabligh akbar pada hari ini dengan judul Indahnya Perjalanan ke Tanah Suci. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji dan umrah itu memiliki keutamaan. Di antara keutamaan haji, dia adalah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah diwajibkan kepada manusia untuk melaksanakan haji bagi siapa yang mampu melaksanakan perjalanan kepadanya. Ini adalah undangan dari Allah. Kemampuan ditafsir kalau ulama, diantaranya mampu dengan harta, di mana harta yang kita miliki melebihi dari kebutuhan keluarga kita yang ditinggalkan, dan bisa juga mencukupi perjalanan kita pulang dan pergi ke kampung kita. Berapapun nilainya. Kenapa disebutkan bahwa dia harus, harta yang dimaksud di sini adalah kelebihan dari kewajiban kita memberikan nafkah? Karena memberikan nafkah adalah tanggung jawab yang asasi, tanggung jawab yang utama. Allah Subhanahu wa taala membebankan orang melaksanakan haji ini ketika dia sudah memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka tidak boleh bagi orang yang berangkat pergi haji, keluarganya ditinggalkan tanpa ada biaya. Walaupun dia berhujah takdirnya sudah ada, nanti kan Allah akan mengurus. Tidak, dia harus melebihi dari kebutuhan keluarganya. Jadi yang kita fullkan dulu ada kebutuhan keluarga kita. Kemudian perjalanannya menuju ke Mekah, pulang pergi. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang mengasihi dia, mengajak dia berangkat haji tanpa harus mengeluarkan uang? Sudah wajibkah dia haji?
mampu dia melaksanakan perjalanan. Ada orang yang memberinya biaya dan keluarganya yang ditinggalkan terpenuhi kebutuhannya, walaupun dia tidak mengeluarkan uangnya, kalau sudah ada orang yang menjaminnya. Contoh misalkan ketika dia ajak kita tapi dengan catatan kita sebagai tim pelaksana melayaninya, dan itu sudah cukup. Baik, bagaimana dengan kalau seandainya waduh saya mau pengen berangkat, kalau seandainya dengan reguler waktunya panjang, biayanya memang sedikit murah dibandingkan yang lain, saya mau pengen yang lebih mahal dengan harga sekian, uang saya ada, maka dia wajib untuk melaksanakan haji. Perjalanannya ke sana bermacam-macam, ya, perjalanan ke sana bermacam-macam. Ada yang relatif murah, ada yang paling mahal juga ada. Ya. Walhasil diwajibkan untuk melaksanakan haji bagi orang yang mampu untuk melaksanakan perjalanan. Mampu di sini yang pertama adalah harta, mampu yang kedua adalah kesehatan, yakni memungkinkan bagi dia untuk melaksanakan perjalanan, naik di atas kendaraan, pulang pergi. Yang ketiga masuk kemampuan adalah keamanan di dalam perjalanan dan keamanan di tempat pelaksanaan haji. Sempat dahulu waktu di corona dibatasi, ya, dan pembatasan ini adalah dalam rangka untuk kemaslahatan umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ketika ditanya tentang rukun Islam atau menanyakan tentang Islam, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang kelimanya, engkau melaksanakan haji, yakni haji itu adalah qasd, sengaja mendatangi Baitillahil Haram bagi siapa yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Keutamaannya, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Antara umrah dengan umrah menghapus dosa. Nabi SAW bersabda, al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah ke umrah, umrah yang pertama dengan umrah yang kedua yang kita laksanakan, itu menghapus antara dosa di antara kedua umrah itu. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Lalu bagaimana dengan saya baru haji umrah pertama dan haji pertama? Nabi SAW mengatakan, tabi'ul hajj wal umrah, ikuti haji dan umrah dengan haji yang umrah berikutnya. Fa innahuma, karena keduanya haji dan umrah itu tanfiyanil faqra wal dhunub kama yanfirul kir khabathal hadid. Karena keduanya haji dan umrah itu akan mengikis kefakiran dan dosa, yakni membersihkan orang yang melaksanakan haji dan umrah itu dari kemiskinan dan dari dosa. Sebagaimana pompa peniup api tukang besi membersihkan besi dari karat-karatnya. Artinya di sini kita melihat bahwa haji dan umrah itu menghapus dosa. Sebagaimana juga dia menghapus kemiskinan.
Ketika kita melaksanakan haji dan umrah, kita harus mengeluarkan harta. Sebagaimana juga ulama mengatakan bahwasanya ibadah haji dan umrah itu adalah ibadah jiwa dan harta, raga dan harta. Kalau kita lihat dari rukun Islam, sholat itu adalah ibadah badan, zakat adalah ibadah harta, siam puasa adalah ibadah badan dan ruh. Adapun haji ibadah badan dan ibadah harta, karena kita pergi dengan fisik kita dan kita mengeluarkan harta. Harta yang kita keluarkan, Allah Subhanahu wa mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kamu infakkan, apapun yang engkau keluarkan, pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah di antara namanya adalah Syakur, Maha bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan dari hambanya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Juga Nabi SAW mengatakan, man hajja falam yarfuth walam yaskhab raja'a man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumin waladatu ummuh. Siapa yang berhaji, di dalam haji itu dia tidak berkata kotor, keji atau perbuatan keji, yakni melakukan perbuatan yakni merusak hajinya atau ihramnya dengan mendekati istrinya. Walam yafsuq, dia tidak melakukan maksiat, karena fasik itu adalah keluar kharaja an taatillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Lalu raja'a kayaumin waladatu ummu, dia kembali dari hajinya seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya apa? Hajinya menghapus seluruh dosanya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi hadis-hadis yang lain memberikan keutamaan kepada kita untuk melaksanakan haji dan umrah. Tadi dalam hadis yang kita sebutkan bahwasanya haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran. Sebagian ulama mengatakan siapa yang rezekinya susah-susah pergi umrah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya umrah itu mengikis kemiskinan. Perjalanan kita menuju Mekah merupakan safar ibadah, safar religi kata orang. Di situ adalah spiritual perjalanan yang kita lakukan menuju ke tanah suci. Maka kita lihat, kita berangkat meninggalkan kampung halaman kita demi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di sini ada spiritualnya atau pelatihan bagaimana kita ikhlas. Meninggalkan seluruh pekerjaan kita, meninggalkan orang yang kita sayangi. Kalau seandainya kita berangkat sendirian, anak istri kita tinggalkan. Jika kita berangkat berdua, suami istri, kita meninggalkan anak kita, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan bisnis kita, meninggalkan usaha kita. Kita diperlukan adalah keikhlasan, yaitu keberangkatan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perjalanan haji menyerupai perjalanan menuju akhirat. Bagaimana? Karena di situ ada bekal yang harus kita siapkan. Di situ ada ujian yang harus kita hadapi.
Dan itu harus ada kesabaran yang perlu kita pupuk. Karena dalam perjalanan itu kita tidak hanya berdua atau sendiri berangkat. Kita tidak berhadapan dengan satu orang atau dua orang. Kita berhadapan dengan orang banyak. Yang mereka tentunya punya latar belakang yang berbeda, punya pengetahuan yang berbeda, punya budaya yang berbeda, punya peradaban yang berbeda. Maka sangat diperlukan adalah ilmu, dan ini adalah bekal utama kita. Sangat diperlukan adalah kesabaran dan sikap bijaksana, apalagi pada saat kita melaksanakan ibadah itu. Perjalanannya adalah jihad. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan hal 'alan nisa'i jihadun, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fihi. Wajib bagi mereka jihad yang tapi tidak ada perperangan di dalamnya, yaitu al-hajjatu al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Maka hendaklah kaum ibu-ibu bersemangat, karena ini adalah ganti dari jihadnya kaum bapak-bapak yang mereka jihadnya adalah berperang, berdarah-darah, tapi ibu-ibu adalah pelaksanaan haji dan umrah. Hendaklah istisyar, kita harus memahami makna itu agar kita lebih bersemangat. Letih memang, capek memang. Apa kata Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ajruki biqadri masyaqqatuki. Pahalamu seiring dengan keletihan dan kesusahan yang Anda rasakan. Ini bukan berarti kita harus susah-susah. Tidak. Pakai fasilitas yang ada. Kalau seandainya ada mobil, kita naik mobil. Kalau seandainya mobilnya pakai AC, kita pakai. Kalau seandainya berjalan kaki dari masyairil, dari tempat ibadah dan ibadah yang lain, kalau memang dengan berjalan kaki lebih utama, tentu Nabi sudah melakukannya. Tapi Nabi SAW menaiki ontanya. Ya, salah bagi orang yang mengatakan bahwa haji Nabi itu berjalan kaki. Salah. Fasilitas yang ada pada saat itu adalah onta. Malah beliau juga pernah tawaf dengan onta, sa'i dengan onta. Ya, ini menunjukkan bahwa boleh dengan naik kendaraan. Jadi dalam pelaksanaan kita, ketika kita melaksanakan haji dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina kembali, kemudian kita tawaf, sa'i, lelah letih, itulah kita akan diberikan balasan. Semakin letih rasanya kita, karena kondisi tubuh orang itu berbeda-beda. Walaupun pelaksanaannya hanya mirip atau mirip dan dekat, tapi di antara mereka tidak akan sama di dalam memikul hal itu. Maka Nabi SAW memberikan motivasi, ajruki biqadri masyaqqatuki. Yani pahalamu seiring dengan kesusahan yang Anda dapatkan. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah spiritual perjalanan yang kita dapatkan juga di antaranya adalah melatih kesederhanaan kita. Kita akan lihat bagaimana kaum muslimin sedunia, bagaimana kondisi mereka, apalagi kaum laki-laki, ketika mereka sudah berpakaian ihram, mereka sama semua, nggak ada perbedaannya. Di mana kesederhanaan dengan 2 lembar kain, seberapapun kayanya orang, seberapapun tingginya kedudukan seseorang, seorang presiden ketika dia berihram,
dia sama dengan rakyatnya yang jelata. Sama-sama berpakaian ihram dengan 2 lembar. Tidak ada beda. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa apapun kedudukan kita, bagaimanapun kekayaan kita, kita di hadapan Allah sama. Sama-sama hamba yang akan mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Rabbmu adalah orang yang paling bertakwa. Bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena harta, bukan karena pangkat dan yang lainnya, akan tapi adalah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan kita juga adanya bagaimana kita satu sama lainnya bertawadhu, berendah hati, ketemu dengan orang kita bersapaan, ukhuwah antara umat Islam tanpa melihat status sosial, sebagaimana kita jelaskan tadi. Ketika kita berkumpul di padang mahsyar, di padang Arafah, itu adalah musaghar, yaitu miniatur dari padang mahsyar. Tapi kita masih bisa ngobrol, kita masih bisa berbicara, kita masih bisa bicara dengan istri kita atau dengan kawan-kawan kita. Ketika kita punya keperluan, kita masih bisa bareng berjalan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana seorang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya, masing-masing memiliki kesibukan terhadap dirinya sendiri. Di padang mahsyar itu ada 2 kondisi yang kita tidak hiraukan siapa yang ada di sekitar kita. Hatta anak kita sendiri, hatta istri yang setidur dengan kita, kita tidak hiraukan. Karena masing-masing mempertahankan atau memperhatikan dirinya sendiri. Yang pertama ketika padang mahsyar. Disitulah amalan kita masing-masing sesuai dengan kondisi amalannya. Yang kedua, ketika berada di atas titian jembatan Sirat, itu juga masing-masing kita tidak hiraukan yang lain. Karena kita bagaimana kita bisa selamat di atas titian itu menuju ke surga. Kalau tidak, jatuh ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah duduk di salah satu hotel di sana, melihat di bawah di di lataran Masjidil Haram itu miniatur yang tadi yang saya sampaikan. Masih ada sekelompok orang berjalan, ini bola jalan, ya, masih bisa mereka berbicara. Tapi kalau di akhirat nantinya tidak bisa lagi. Tidak bisa kita, tidak ada pohon yang akan melindungi kita, tidak ada bangunan yang akan bisa menaungi kita, tidak ada tempat duduk yang bisa kita bisa bersantai di tempatnya. Hanya 7 golongan yang mendapatkan keistimewaan. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi mereka di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua yang 7 itu adalah efek atau hasil dari amalannya di dunia. Perjalanan kita di dalam pelaksanaan haji ke tanah suci, mulai ketika dari berihram atau sebelumnya, mempersiapkan bekal diri kita. Kemudian dalam perjalanan kita mulai dari berihram sampai pelaksanaan haji dan sampai selesai, inti yang semua kita lakukan hanya 2. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Mulai ketika kita mengatakan labbaik wa labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wa mulk la syarika lak. Itu adalah pengakuan kita, ikrar kita akan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pelaksanaan yang kita lakukan adalah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "Lita'khudhu anni manasikakum." Ambillah tata cara pelaksanaan hajimu dariku. Maka ibadah yang kita lakukan, agar ibadah kita diterima, harus terpenuhi dua syarat ini. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Yang kedua adalah mutaba'ah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Indahnya tawaf, indahnya sa'i, indahnya wukuf di Arafah. Tawaf kalau kita lihat adalah simbol cinta kepada Allah dan meladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Sa'i adalah meladani kesabaran Hajar dan mencari air untuk Ismail. Wukuf di Arafah, puncak haji, momen yang terbesar doa yang mustajabah. Tawaf, apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah doa, berzikir. Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilat tawafu bil baiti was-sa'i wa ramyul jamarat innama liiqami dzikrillah. Dibuat tawaf di Ka'bah, sa'i dan melontar jumrah hanya untuk berzikir kepada Allah. Nabi SAW juga mengatakan, at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Ka'bah itu adalah salat. Illa anna yubihu fihi al-kalam. Hanya saja boleh berbicara. Dalam salat tidak boleh berbicara. Tapi dalam tawaf boleh. Geser seketik, capeklah seketik, jangan lamu bana, jangan tersasak bana, jangan capek bana, boleh. Ya, faman yatakallam falyatakallam bil khair. Siapa yang mau berbicara, berbicara dengan perkataan-perkataan yang baik. Maka ketika kita tawaf boleh kita berbicara. Ya. Apa yang zikir yang kita lakukan? Tidak ada zikir khusus. Zikir lingkar putaran pertama, kedua, ketiga, tidak ada. Apa yang bisa kita zikirkan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Atau kita membaca Al-Quran. Dan tidak juga harus beramai-ramai, kompak, ya, tidak, karena kita bukan sedang kontes vokal, ya, tapi kita berzikir. Hudu harus ada ketenangan di situ. Kita sayangkan sebagian orang yang tidak berilmu, mereka bermacam-macam. Ada yang menyanyi lagu kebangsaannya, ya, ada yang bersama-sama mengucapkannya, dan itu akan mengganggu yang lain. Saatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangan kita. Bacaan yang baku di dalamnya hanya dua. Yang pertama, bismillah Allahu akbar. Yang kedua adalah antara Hajar Aswad, rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Ya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya kita tahu. Kalau seandainya di antara yang melaksanakan haji ini diam aja, mulai dari awal dia enggak berbicara, dia tidak berzikir, ya, tapi dia sudah niat bahwasanya dia untuk melaksanakan ihram. Di awal dia mengatakan labbaik Allahumma umrah, lalu diam aja tidak berbicara, umrahnya sah. Tapi dia rugi kesempatan dibagi dia berdoa, berzikir di tempat-tempat di mana Nabi SAW melaksanakan doa dan zikirnya. Sa'i begitu juga. Ketika kita melaksanakan sa'i, kita ada tempat-tempat yang kita berdoa dan berzikir di sana, ya. Kemudian kita berjalan, kita berlari, kemudian berjalan lagi. Setiap kita berjalan itu, ya, kita
berdoa, berzikir, apa yang bisa kita lakukan? Wukuf di Arafah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah adalah hari yang terbaik. Sebagaimana malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik. Kalau malam Lailatul Qadar tidak ada di antara kita yang tahu kapan terjadi. Dan Allah katakan malam Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Adapun hari Arafah semua kita tahu. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan banyak memerdekakan hambanya dari api neraka. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang ada di sana kepada para malaikat yang ada di sisinya. Waktunya pendek, antara zawal sampai tenggelam matahari, dan ini adalah wukuf. Jika seandainya seorang yang datang ke wukuf di Arafah pada siang hari, dia harus berada di sana sampai tenggelam matahari. Itu kondisi wajibnya. Tapi kalau seandainya dia datang malam disebabkan karena ketidakmungkinan dia datang pagi atau datang siang, ternyata dia setelah maghrib baru datang, dia cukup datang ke sana sebentar dan boleh berangkat lagi. Tapi bagi orang yang datang siang, dia harus berada di sana. Wajib bagi dia adalah untuk berada di sana sampai tenggelam matahari. Adapun wukuf itu adalah rukun paling penting di dalam haji. Sehingga Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, wukuf di Arafah. Yang membedakan antara haji dengan umrah adalah wukuf di Arafah. Karena umrah adalah berihram, tawaf dan sa'i. Itu rukunnya. Adapun haji rukunnya berihram, tawaf, sa'i atau ihram, wukuf, tawaf dan sa'i. 4 rukunnya yang membedakan ya antara haji dan umrah. Maka wukuf itu adalah yang paling mulia, yang paling agung. Apa yang kita lakukan di sana? Kita hanya duduk di satu tempat. Lalu kenapa sholat kita jamak dan qasar takdim? Setelah zawal, kemudian kita setelah masuk waktu zuhur, maka kita melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat, azan dulu, kemudian sholat 2 rakaat qamat, kemudian sholat zuhur 2 rakaat, kemudian qamat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Kita tidak kemana-mana, ya, kita hanya duduk di sana. Ulama mengatakan ini menunjukkan pentingnya wukuf di Arafah. Tidak dilaksanakan di jamak sholat itu agar tidak disibukkan lagi kita untuk mengerjakan sholat dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti berwudu dan yang lainnya di waktu asar, sehingga waktu kita untuk berdoa kepada Allah semakin lebih punya peluang agar kita tidak disibukkan oleh yang lain. Maka dalam hal ini biasanya godaan syaitan itu akan datang. Apa godaannya? Godaannya ngantuk. Karena sebelumnya mungkin pergi jalan-jalan kiri kanan dan seterusnya. Akhirnya datang setelah zuhur ngantuk. Itu godaan. Bolehkah tidur? Boleh. Mau dari setelah zuhur sampai asar mau tidur boleh. Tapi rugi. Disitulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dikabulkan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting kita lakukan. Wukuf di Arafah sebagaimana kita katakan tadi, dia adalah musaghar, yakni miniatur dari padang mahsyar. Semuanya putih, rambut berkusau, badan berdebu. Ya, Allah katakan kepada malaikat, lihatlah kepada hambaku, dan Allah Maha mengetahui apa yang diinginkan oleh hambaku. Allah Maha mengetahui.
Semua kita berharap agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ke tanah suci penuh dengan nilai persatuan dan ukhuwah. Jutaan muslimin berkumpul dengan satu pakaian ihram, kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala telah kita sebutkan tadi. Tidak ada bedanya seorang hakim, yakni seorang penguasa dengan rakyat jelata. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Kemudian menguatkan rasa persaudaraan lintas bangsa dan warna kulit. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Lish? Lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Lalu setelah kenal mengenal apa? Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di antara manusia Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan Maha memberitahukan. Haji dan umrah ada sebagai latihan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang telah kita sebutkan tadi bahwa inti yang kita pelajari itu ya semuanya ada dua, kembali kepada dua, yaitu tauhid, pelajaran tauhid dan mutaba'ah. Kita hendaklah disiplinkan mengikuti manasik sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sudah perintahkan ibadah yang kita lakukan hendaklah kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini, lam yuhaddits fihi ma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, setelah itu dia sholat 2 rakaat yang dia tidak berbicara atau berangan-angan tentang dunia dalam 2 rakaat tersebut, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Kita berwudu harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Setelah berwudu apalagi? Kita mengerjakan sholat. Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Dalam haji telah disebutkan tadi hadis Nabi SAW, "Lita'khudhu anni manasikakum." Ambillah tata cara pelaksanaan hajimu dariku. Nabi SAW telah menentukan hal-hal yang harus dilaksanakan. Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar dia mengatakan, menjelaskan tentang lita'khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara pelaksanaan hajimu dariku. Semua yang dilakukan oleh Nabi itu adalah bagian dari penjelasan terhadap hadis ini. Semua yang dilaksanakan oleh Nabi adalah penjelasan terhadap kata Nabi, ambillah tata cara pelaksanaan hajimu dariku. Tentang pelaksanaan haji, riwayat yang paling lengkap itu adalah riwayat Jabir bin Abdullah yang menjadi acuan bagi kita untuk melaksanakannya, dan hendaklah kita mempelajari ilmu tersebut. Kemudian melatih kesabaran menghadapi padatnya jemaah, panasnya kondisi, ya, kemudian kondisi yang sangat berat. Kalau seandainya pelaksanaan haji bulan Juni itu masih musim panas. Yang paling panasnya itu adalah Juli dan awal Agustus. Itu paling puncaknya. Juni sudah masuk. Juga nanti mungkin Mei sudah, ya, sudah mengarah kepada musim musim panas. Hatta musim dingin pun kita harus bersabar. Ya, malamnya bisa dingin walaupun tidak sampai kepada dingin yang salju, tidak. Tapi cukup kadang-kadang dulu pernah kita
dengan musim dingin itu ya malamnya angin, kemudian terkadang juga ada hujan, ya, dan kondisi yang seperti itu dibutuhkan adalah kesabaran di dalam menghadapinya. Kemudian dalam kita melaksanakan haji dan umrah ini, latihan kita adalah mengajarkan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tunduk dan patuh kepada Allah meskipun kadang sulit dipahami secara logika. Pelaksanaan kita ibadah haji ini atau umrah ini bukan bukan kebiasaan, tapi harus berdasarkan dalil. Karena ada orang begini, saya sudah sekian kali haji, tapi kalau dia melaksanakan haji tidak sesuai dengan sunnah, tetap juga tidak sesuai, ya. Tapi kalau seandainya berpengalaman dia, misalkan cara melontar untuk mencari waktu yang tepat untuk melontar jumrah adalah waktu sekian, itu bisa, ya. Ini adalah berdasarkan dengan pengalaman, tapi dalam pelaksanaannya, ya, harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Pada tahun 2011 saya membimbing haji, ada seorang jamaah pada hari terakhir dia melontar jumrah. Lalu ketika dia pulang dengan bangga dia mengatakan, aden bayi yang terakhir juga dengkuah aja, ya, batu gadang di bayinya. Apa yang di bayinya? Jumrah. Merasa bangga dia bisa melakukan hal yang spesial, dan sebenarnya dia sudah dikalahkan oleh syaitan, ya. Bukankah dia melontar setan? Ya, melontar jumrah, tulisannya itu melontar setan. Dia dikalahkan oleh syaitan. Kenapa? Sunnahnya itu batunya itu, kerikilnya itu sebesar ini, ujung jari. Bukan begini, ini sebesar hims, ya. Lalu kita ucapkan bismillah, Allahu Akbar 7 kali. Karena tujuannya itu hanya zikir kepada Allah, ya, itu yang sesuai dengan sunnah. Tapi karena dia ilmunya tidak atau dia tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dikuasai oleh syaitan. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, dengan bangganya dia mengatakan bayinya dengan sedang tinju batu, katanya yang terakhir. Subhanallah. Ya. Begitu juga pada tahun 1996 saya juga mengikuti haji dengan masuk dengan jamaah-jamaah Indonesia reguler, dan di hari Arafah ada pengumuman dari maktab. Dia bilang gini, kurang lebih ya, karena sudah lama sekali nih. Dibilang gini, para jamaah, karena kita posisinya tidak dekat dengan Jabal Rahmah, Rahmah. Kan orang bilang soru-soru ambo di Jabal Rahmah ya, soru-soru. Ya, dipanggil-panggil ambo bisa panggil ke sana. Allah Subhanahu sudah memanggilnya. Walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibilang oleh orang maktab, ya, bahwa karena kita jauh dari Jabal Rahmah, kita mau berdoa, ada yang mungkin titip doa, kita doanya dari sini menghadap ke Jabal Rahmah. Saya khawatir pada saat itu saya mendengar, saya khawatir kalau ada etikat seseorang bahwasanya keutamaan berdoa menghadap ke Jabal Rahmah, ya, apa yang akan terjadi? Di akhir dia wukuf di Arafah, yang seharusnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu dari segala dosa-dosanya, termasuk mungkin dosa syirik yang pernah dia lakukan, khawatir kalau seandainya ada berkeyakinan bahwa Jabal Rahmah bisa mengabulkan doanya, ya, itu yang berbahaya, ya, bisa jatuh kepada syirik. Di ujung pelaksanaan
pelaksanaan wukuf. Maka di sini Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala perlunya kita berbekal. Kita harus berbekal untuk melaksanakan haji dan umrah. Bekal pertama yang harus kita lakukan itu adalah bekal ilmu. Makanya diperlukan kita manasik haji. Jangan kita menyandar diri kepada kawan, ambo lagi dibawa dari ustad mah. Nanti kan ustad ambo pembimbing sekian. Ya, orang yang sudah berpengalaman, orang yang tahu dengan sunnah. Ya kan yang tahunya dia yang sunnah, bukan dengan kita. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, saya pernah membawa jemaah. Jumlahnya 20 orang. Saya di depan. Ternyata setelah tawaf cuma tinggal satu. Tinggal cek lah ini melaki. Taruh pacik baju ihram. 3 cek lah. Yang 9 balik mah entah kemana ya. Ya. Nah, kalau seandainya dia tidak berilmu, apa yang akan dia lakukan? Hatta antara suami istri pun terkadang juga bisa terpisah. Ya, waktu tawaf itu. Sudah di mana mau nunggu? Maka kalau kita mengajak jamaah biasanya kalau tersesat kita ngumpulnya, kita bikin bertahap. Ngumpulnya di dekat tower Zam-Zam, di pintu ini atau apa gitu kita sebutkan. Jadi nggak nunggu-nunggu dulu, nggak nunggu setelah tawaf, nanti tunggu lagi setelah sa'i, enggak. Kalau nggak dapat di sini, nunggunya di lobi hotel gitu aja. Ya, karena susah kita menunggunya. Maka oleh karena itu diperlukan ilmu. Dan ilmu tidak hanya kita bersumber satu, tapi perbanyak bacaan kita. Yang kedua adalah berbekal dengan takwa. Berbekal dengan takwa kita. Allah mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Yang ketiga, kita mempersiapkan harta yang kita bawa untuk melaksanakan haji itu atau umrah adalah harta yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha thayyibun, karena Rasulullah SAW mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak mau menerima kecuali apa yang baik. Wa inna Allah subhanahu inna Allah ya amara al-mu'minin kama amara bihil mursalun kama amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang mukmin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Hai para rasul, makanlah hal-hal yang baik, yakni makan-makan yang halal, dan lakukanlah amalan soleh. Ulama mengatakan bahwa kehalalan makanan kita mempengaruhi kepada amal soleh kita. Sebagian ada mengatakan kehalalan amalan kita atau haramnya itu mempengaruhi kepada diterima atau tidak diterimanya amalan kita. Maka karena itu kita jaga makanan yang kita makan. Kita betul-betul kita pilih-pilih harta yang kita akan bawa untuk melaksanakan haji atau umrah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, dan hadis ini sebagian ulama menganggapnya adalah hadis yang dhaif, man hajja bimalil haram, siapa yang haji dengan harta yang haram, ketika dia meletakkan kakinya di awal, dia meletakkan kakinya di pelana kudanya, lalu dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma wa sa'daik. Lalu nada munadin fis sama, yang di langit dia mengatakan la labbaika wa la sa'daik. Hajjuka
hajjuka mardud. Ya, hajimu tertolak. Walaupun ulama di dalam mengatakan bahwa haji orang yang berhaji berangkat dengan melaksanakan membawa harta yang haram, jika dia memenuhi pelaksanaan haji semuanya, hajinya sah. Tapi dia dengan dosa karena dia bekali dirinya dengan harta yang haram. Sebagian ulama ada mengatakan bahwa pahalanya berkurang, berbeda dengan orang yang membawa hartanya dengan harta yang halal. Di dalam kita melaksanakan haji dan umrah, kita jaga ucapan kita jauhkan diri kita dari omongan kasar, omongan kotor, kefasikan dan jidal, ya, karena hal itu akan bisa mengurangi nilai pahala kita. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, haji, pelaksanaan haji, di samping kita adalah berusaha dan berupaya. Apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya, hendaklah segera kita mendaftarkan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang yang sudah mampu untuk melaksanakan haji tapi dia tidak mau pergi haji, maka silakan dia memilih mau mati seperti orang Yahudi atau Nasrani. Nabi SAW juga mengingatkan bagi orang yang sudah wajib haji, hendaklah segera dia laksanakan, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya pada hari esok. Sekarang dia punya harta, lalu dia tidak bayarkan, boleh jadi hartanya hilang. Sementara kesempatan untuk berangkat, artinya kewajiban di secara harta sudah ada. Maka saya melihat, wallahu ta'ala alam, Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang sudah mampu untuk membayar seukuran keluarnya porsi, maka hendaklah dia lakukan itu. Ada orang di antara orang yang sudah putus asa sebelum dia berperang, ya, mungkin 15 tahun, ada 20 tahun, saya pergi umrah sajalah. Enggak, haji, daftarkan, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, ya, ada kesempatan kita lebih awal dari apa yang diprediksi, ya. Kemudian juga kita tidak tahu berapa umur kita ke depan. Walhasil kita daftar sebagai bentuk kita sudah merasa bahwasanya kita mampu untuk melaksanakan, itu sudah wajib bagi kita. Lalu setelah itu kita tunggu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir dari Allah. Ada orang punya antusias yang tinggi untuk berangkat, ternyata nggak jadi berangkat. Ima boleh jadi dia sakit, atau dia mati, atau visanya tidak keluar. Dan ini adalah pengalaman sama ibu saya sendiri. Ibu saya dalam kondisi 2004 dalam kondisi stroke. Ya, qaddarallah, Allah takdirkan yang berbeda. Ada orang yang sebaya dengan ibu saya meninggal dunia pada bulan Ramadan. Ya, lalu dahulu paspornya masih paspor coklat. Wajah ibu saya tertempel di paspornya ibu yang meninggal. Ya, lalu keluarlah visa ibu yang meninggal, tapi wajah adalah wajah ibu saya. Ya, nama berbeda. Maka dalam hal ini pimpinan, karena travel waktu itu ada travel Aina Plus, dia bilang sudah, ibu ini aja berangkat. Ya, ibu ini berangkat dalam keadaan stroke. Ya, pada saat itu abang saya yang akan mendampingi tidak keluar paspornya. Saya waktu itu masih di Arab Saudi. Pimpinan mengatakan sudah, Elfi Syam ada di Mekah, sudah, dia nanti akan ngurus. Subhanallah, anak dari ibu yang meninggal ini pergi, ya, pergi, dan dia sekamar dengan ibu saya. Dialah yang ngurus ibu saya dalam kondisi yang seperti itu, di mana beliau mengatakan, saya belum pernah memberlakukan atau melayani
ibu saya kandung seperti saya melayani ibu ini. Ya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, dan itu adalah tanda bahwa keberangkatan itu adalah takdir. Takdir bukan berarti kita menyerah tanpa ada upaya. Kalau mau takdir pergi ke Makkah, Pak Iyo, tapi tidak doh. Ya, usahakan, upayakan, ada uangnya, lakukan semuanya, lalu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang memang beberapa hari sebelum berangkat dia sudah meninggal dunia. Ya. Atau dia tidak meninggal dunia, cuma ya, nggak bisa berangkat. Ada yang sudah berangkat, nggak tahu, nggak ketemu dengan Mekah, Ka'bah. Ada orang, subhanallah, naudzubillah min dzalik ya. Ada orang sampai di sana hilang akalnya, nggak tahu. Ada di antara jamaah juga, kita nunggu ini kebetulan orang Piaman, ya. Kita nunggu di terminal haji itu mau berangkat, lalu kemana Bapak? Ambo nunggu oto kawan. Kemana Pak kawan? Ambo ke Piaman sih. Ya, itu yang terjadi. Itu sama waktu saya itu yang jadi pembimbingnya. Ya, maka secara aturan dari pemerintahan Saudi, hatta orang sakit pun akan dibawa wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Diberangkatkan walaupun dia pakai ambulan. Ya, nanti pelaksanaan yang lain nanti bisa dengan proses. Tapi kalau akal hilang, gimana? Kami pergi umrah, melaksanakan tawaf, dia belum kita bawa karena dia belum mau pakai pakaian ihram, karena dia mau pulang. Pulang taunya dia nggak ada lagi di hotel. Cari. Ternyata besoknya ketemu kalau nggak salah di asramanya jamaah haji lain yang reguler. Mereka mau tanya di situ. Ya, jadi balik lagi, keberangkatan kita itu adalah takdir kepada Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk melaksanakan haji. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab, kita buka tanya jawab. Saya lihat tadi ada yang bertanya atau orang yang menjawab. Oke, ganti lah. Pak, ambil kacamata. Ayo, bagus. Apakah mungkin kita berangkat naik sepeda atau motor untuk saat ini untuk umrah haji? Kalau bekalnya dikasih orang di jalan bagaimana? Bagaimana hukumnya bikin konten untuk biaya ke sana untuk memenuhi operasional untuk haji dan umrah? Untuk melaksanakan haji, berangkat ke sana dengan sepeda, kan ada orang gini, daripada ambo menunggu 15 tahun, lebih baik bersepeda datang ke sini setahun ya. Ya, iyo kalau lagi dimasukkan kasinan, kalau tidak masukkan, karena bagaimanapun juga ada aturan. Ya, bukan keberangkatannya kita ke sana, tapi ada aturan yang harus dilakukan. Sekarang apalagi sangat ketat sekali. Ya, ketatnya urusan ini karena ingin pemerintah Arab Saudi memberikan pelayanan yang terbaik. Kenyamanan jamaah,
tidak mau lagi ada yang umrah haji koboi, ya, berada di tempat manapun juga. Maka saya tidak menyarankan untuk pergi haji naik sepeda atau motor, atau juga mungkin boleh jadi dengan mobil, ya, boleh jadi. Tapi saya tidak sarankan. Kenapa? Karena seluruhnya berhubungan dengan visa. Kalau seandainya visa haji tidak ada, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam negara Arab Saudi. Adapun bikin konten untuk biaya ke sana yang memenuhi operasional untuk haji dan umrah, maksudnya bikin konten ini apa nih? Kalau seandainya dia ke sana berdagang gimana? Bawain barang di siko, kurang-kurang pitiko dari dagang ko aja nyoba. Boleh atau tidak? Boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa bagi kalian untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yani boleh mencari rezeki ketika kita melaksanakan haji atau umrah. Fa idza afattum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masyaril haram. Apabila kalian sudah berangkat dari Arafat, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masyaril Haram, yakni di Musdalifah. Kalau membuat konten, dia dapat uangnya dari mana? Apakah dari periklanan? Ini yang dipertanyakan oleh sebagian pembahasan. Apakah konten atau iklan yang ada unsur musiknya dan yang lainnya, itu kan pembahasan yang lain lagi, ya. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang pendapat yang mengatakan haji untuk orang Indonesia tidak wajib lagi karena lamanya daftar antrian? Bagaimana dengan uang yang ada di bank sebanyak 25 juta sebagai dana untuk mendapatkan porsi haji? Apakah dibiarkan atau ditarik dari bank? Kenapa ditarik di bank? Karena tidak wajib haji? Ya. Yang pertama, Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sudah jelas bahwa tetap haji itu wajib bagi siapa yang mampu. Ya, bagi siapa yang mampu. Kalau seandainya pemerintahan Indonesia yang mengatakan bahwa orang yang sudah mendaftar dengan menyetor 25 juta dan dia sudah dapatkan porsi, kemudian nanti penyesuaian harganya pada saat dia akan berangkat, sudah, ya, ikuti aja. Berarti dia sudah tahap awalnya dia sudah wajib. Ketika mau berangkat ternyata biaya sangat tinggi, dia tidak mampu untuk berangkat dengan biaya itu, sudah, berarti dia tidak mampu, ya. Adapun misalkan membatalkan, tidak, saya melihat tidak tidak sampai membatalkan gitu, ya. Jadi yang sudah dapat porsi pertahankan, ya. Kemudian mulai dari sekarang kita nabung untuk keberangkatan. Kalau seandainya 15 tahun sudah
diprediksi kurang lebih, kalau dahulu biaya haji dahulu itu adalah 100 ameh, 250 gram, ya. Itu selalu, coba tanya yang sudah haji tahun, coba lihat biaya ONH tahun 80, lalu berapa? Tanya lagi harga emas tahun 80, dapatnya 100 emas, ya, 1 ameh berarti 250 gram. Kalau sekarang biaya sebanyak itu ONH plus, ya, ONH plus. Dahulu enggak, karena memang ameh bisa ya, termasuk murah, ya, artinya memang orang punya emas, ya. Sekarang berat, artinya kalau kita bandingkan dengan biaya lama, biaya ONH plus, biaya ONH dengan pemerintah adalah amat murah, ya, wallahu a'lam. Apakah sudah bisa dijamak dan diqasar salatnya antara jarak Padang dan Pariaman? Jamak atau muqasar? Salat muqasar itu salatnya musafir. Menjamak kalau seandainya ada keperluan. Di antaranya keperluan menjamak itu menggabung waktu, ya, di antara adalah safar. Apa itu safar? Safar adalah keluar dari negeri tempat kita tinggal, itu namanya safar. Tapi apakah safar yang kita lakukan ini adalah safar yang membolehkan kita untuk mengqasar atau tidak? Sebagaimana safar yang membolehkan kita untuk membatalkan puasa atau tidak. Di dalam kaidah, di dalam hadis atau dalam agama kita tidak ada ketentuan pasti. Jaraknya yang pasti ada enggak ada. Maka dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan ulama. Ada di antara ulama mengumpulkan dalil-dalil, kemudian dia lihat, oh kayaknya ini sepertinya 2 marhalah. Satu marhalah itu seukuran 44 kilo, berarti 88 kilo keberangkatan, bukan pulang pergi. Ada yang mengatakan, dan ini adalah pilihan dari Syekhul Islam Taimiyah, adalah dikembalikan kepada urf, kebiasaan dari masyarakat, ya. Bagaimana masyarakat di satu daerah ini atau di Pariaman memandang kota Padang? Apakah perjalanan pendek, kok Pariaman kok jauh, laweh kok, ya, kota Pariaman atau Padang Pariaman? Kalau Padang Pariaman, Simpang Duku Padang Pariaman, ya. Kalau pada Padang Pariaman dan itu Simpang Duku kota Padang, ya, itu bukan safar yang jauh, ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana urfnya orang di kota sini pada umumnya, ya. Jangan ditanyakan ke sopir rental misalkan, ya. Wallahu alam. Kalau seandainya pada umumnya masyarakat di sini menganggap bahwasanya Padang itu jauh, ya, jamak boleh mengqasarnya, ya. Kalau tidak, jangan mengqasar, karena sholatnya orang musafir itu adalah mengqasar. Baik, kalau gitu disempurnakan sholatnya. Khuruj minal khilaf, sempurnakan sholat.
Sebagaimana yang Anda ketahui, tawaf harus dalam keadaan berwudu. Maka apakah batal wudu ketika bersentuhan dengan wanita? Ya, jumhur ulama mengatakan bahwa syarat dari tawaf itu harus berwudu dalam keadaan suci. Kemudian pembahasannya adalah apakah bersentuhan dengan wanita membatalkan wudu? Jumhur ulama mengatakan bahwa bersentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudu. Jadi tidak kalau gitu waktu tawaf kita beda mazhab, kita rubah mazhab kita dengan mazhab Ambali. Tidak. Qaulur rajih, pendapat yang terkuat. Aula mastumun nisa, atau engkau menyentuh perempuan di dalam surat Nisa atau surat Al-Maidah, itu adalah maknanya bersetubuh. Ya, junub maknanya. Kalau junub ya berarti harus mandi. Kalau tidak ada air harus dengan bertayamum. Kan Allah katakan begini, wa in kuntum mardha, setelah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum mardha wa in kuntum junuban fattahharu. Ini kita sholat harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Hadasnya ada dua, ya, hadas kecil, hadas besar. Untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar itu dengan memakai air. Ketika hadas kecil dengan berwudu, famsahu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, itu berarti wudu. Jika kamu junub maka mandilah, mandi dengan air. Sudah mandi tidak perlu lagi wudu jika tidak ada yang membatalkan wudu. Nah, ini ketika ada air. Ketika tidak ada air, tentu junubnya tentu hadasnya tetap dua. Wa in kuntum mardha, jika kamu dalam keadaan sakit. Sakit maknanya tidak bisa memakai air, walaupun air segudang. Au ala safar, atau dalam keadaan bersafar. Bersafar di padang pasir. Kalau di Indonesia safarnya banyak, air sambuh enak. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang yang berdatang dari WC. Hadas kecil ada hadas besar? Ya, benar nih, hadas kecil atau hadas besar? Aduh, saya ragu. Kok ragu jawab? Hadas kecil atau hadas besar? Masih ada yang enggak menjawab. Hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil. Memang di situ ada BAB, BAK. Buang air kecil, buang air besar, kedua-duanya hadas kecil. Ya. Aula mastumun nisa, atau engkau menyentuh atau kalian menyentuh perempuan. Maksudnya hadas besar gitu loh. Walam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Lalu kita lihat praktiknya Nabi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'dha azwajihi thumma kharaja ila al-masjid wa lam yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian dari istrinya, kata Aisyah, sebenarnya dia menceritakan tentang dirinya. Lalu Nabi keluar pergi ke masjid tidak berwudu lagi. Mencium, bersentuhan enggak? Bersentuhan. Dalam kondisi yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala pada malam hari kehilangan Nabi. Kehilangan lampu, tidak ada dong. Kehilangan Nabi. Wah, rasul. Model anak kehilangan induk. Makanya. Dapet kakinya. Nabi sedang sujud. Apakah Aisyah memegang Rasulullah pakai kain? Enggak, pasti enggak. Kalau tahu Rasulullah sedang sujud, ngalain nyolake tangan di situ lah.
Ya, karena dia tidak tahu. Nah, kalau seandainya sentuhan itu membatalkan wudhu, tentu Nabi sudah membatalkan sholatnya. Ini menunjukkan bahwa sentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudhu, kecuali kalau sentuhan itu diiringi dengan syahwat. Ya, diiringi dengan syahwat. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan untuk berwudu lagi, karena ada madzannah, adanya yang diprediksi keluar sesuatu yang membatalkan wudu. Ya, madhi, karena madhi itu didorong oleh syahwat, keluarnya tidak bisa dikontrol. Ya, tidak diketahui dia keluar atau tidak. Kalau mau keluar ditahan pun tidak. Ya, kalau kencing mau keluar bisa ditahan, tapi kalau madhi enggak. Maka dikhawatirkan itu, maka harus dia berwudu. Apakah menyentuh perempuan berdosa? Ya, berdosa, jangan disentuh perempuan. Tapi kalau dia disentuh, jadi pada satu hari saya menghadiri majelisnya Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizallahu taala. Ada yang bertanya, Syekh, apa hukumnya saya lewat ada nenek-nenek, saya bantu dia supaya menyeberang, tangan saya dipegangnya. Kata Syekh, kan dia megang tangan kamu kan, bukan kamu yang megang tangan dia. Paham? Ya sudah. Dalam waktu yang lain pun gini. Nah, ini beda lagi. Syekh katanya, waktu masih tempat yang lama, Syekh, di tetangga saya ada nenek-nenek tinggal sendirian, nggak ada yang bantunya. Bolehkah saya membantu dia? Kata Syekh, boleh, dengan catatan kamu nikah dengan dia. Ya, bukan nikahnya yang pembahasannya, adalah ikhtilat tadi. Kalau tadi sempat nyebrang, mungkin berjadi ada nenek-nenek dipacik tangan nuwa gitu kan. Jangan, jangan. Subhanallah. Apakah kita bersikap seperti itu? Orang nenek-nenek lalu jemput ikut jatuhnya. Kita bukan memegang dia. Kita tidak punya dosa. Dia mau pegang kita. Karena dia takut jatuh. Ya. Jadi ya kita harus paham lah ya. Jangan gara-gara lalu kita lakukan sehingga tidak terpaci. Terlambeknya jalan, dia langgo di oto. Itu. Bolehkah melaksanakan umrah dalam satu perjalanan sebagaimana bayar travel lain? Bolehkah melaksanakan umrah dalam satu perjalanan, dalam satu kali perjalanan sebagaimana bayar travel lain? Apa ini, saya tak paham nih. Baik. Hukum asal di dalam perjalanan kita, satu kali perjalanan satu umrah, satu ibadah, baik haji maupun umrah. Di dalam pelaksanaan haji diizinkan satu perjalanan dua ibadah, boleh haji dan umrah. Makanya kalau dilaksanakan sebelum umrah sebelum haji namanya tamattu. Apabila digandengkan bersama haji namanya qiran. Apa yang mereka harus tambah dalam ibadahnya namanya hadyu, sembelihan wajib, bukan dam. Ya, karena dam itu orientasinya adalah pelanggaran, dan ini bukan pelanggaran, tapi hadyu yaitu hadiah atau syukur kita kepada Allah. Allah memberikan syariat kepada kita dua ibadah satu perjalanan, tapi kita syukuri dengan menyembelih sembelihan hadyu. Ya, adapun yang lain
kita tidak mendapatkan riwayat adanya sahabat mengulang-ulangi pelaksanaan hajinya, umrahnya dari Tan'im. Ketika Nabi SAW membolehkan kepada Aisyah karena dia tidak umrah sebelum haji, karena dia haid, setelah mau pulang, nah Aisyah pengen umrah, lalu Nabi nyuruhnya dari Tan'im, ditemani oleh saudaranya, abangnya namanya Abdurrahman. Dari Tan'im itu adalah posisi yang terdekat dengan Masjidil Haram, lalu ditemani oleh Abdurrahman. Apa bedanya Abdurrahman dengan Aisyah? Bedanya apa, kesamaannya? Nah, kesamaannya dulu. Sama-sama pergi ke Tan'im, sama-sama pergi ke Masjidil Haram. Karena dia mengawani adiknya. Apa perbedaannya? Aisyah berihram, Abdurrahman tidak. Karena dia paham bahwa perizinan yang diberikan oleh Nabi itu adalah untuk Aisyah, bukan untuk dirinya. Kalau seandainya itu dipahami terbuka untuk umum, tentu Abdurrahman sudah melakukannya juga. Ya, beda seketik saja, beda niat. Nanti dia mengawani juga tawaf, mengawani sa'i, karena tempat sa'i sudah di luar dari Masjidil Haram pada saat itu. Ya, tapi dia tidak lakukan karena itu yang mereka pahami, bahwa khusus untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka oleh karena itu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan hadis Aisyah ini khusus untuk Aisyah dan orang yang punya kasus dengan Aisyah. Kalau ada bapak-bapak punya kasus seperti Aisyah, boleh. Apa kasusnya? Haid. Baik, ya Pak, silakan. Membantu wanita. Kok awak bahasa awak haji umrah? Kalau apa bian inyo, mbak kira-kira bisa saya beranang. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Ad-darurah tubihu mahdhurat. Mahdhuratnya apa? Larangnya apa? Menyentuh perempuan. Tapi dalam kondisi darurat dibolehkan melakukan yang dilarang tadi. Apa sentuhnya? Tapi tidak macam-macam dah, gitu kan? Tidak nambah dah. Tapi ada lagi kapak gua dia cek. Terserah mau dia dengan apa. Okey. Masya Allah, Masya Allah. Taib, ada yang mau bertanya langsung silakan. Dapat hadiah katanya. Tadi yang mau sampaikan apa tadi? Apa bedanya dengan pernyataan Ambo tadi? Pernyataan Ambo apa tadi? Bahwa ketika tawaf lah berwuduk atau alun? Udah berwuduk. Okey, lah berwuduk. Batal enggak tawaf awak? Batal enggak wuduk awak?
Kalau di luar tawaf, itu mah sama. Tidak tawaf, empat lagi. Iya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Bapak tak, misalkan kita punya utang riba yang sudah ada ketentuannya, besarnya utang ini berapa persen dari nilai umrah kita. Kalau seandainya taruhlah misalkan Inyo membayar kredit motor dengan nilai kurang lebih 30 juta yang dicicil setiap bulannya 1.500.000, ya, bulan besok 1.500.000 lo, bulan besok 1.500.000. Wah piti 30 juta kok. Utang riba dibayar atau umrah kita duluan? Bayar hutang Pak, bayar hutang riba ini biar terputus dosa riba itu, putus dengan kita gitu. Kalau seandainya taruhlah 30 juta, ternyata utang kita total semuanya adalah 50 juta, bayar ini dulu ya, lunasi, nanti insya Allah ada pula waktunya. Jadi bayar hutang riba itu dulu. Kalau seandainya kita punya hutang dengan orang, tidak riba, punya hutang dengan orang, lalu kita punya uang nih, bolehkah kita umrah atau haji sementara kita punya hutang dengan orang lain? Jawabannya, minta izin kepada orang yang punya hutang. Kalau dia tidak izin, tidak boleh kita berangkat bayar hutang. Karena Nabi SAW mengatakan, mutulil ghani zulmun, melambat-lambat pemberian hutang kepada orang, hutang bagi orang yang sudah mampu, itu adalah kezaliman. Jadi bayarkan hutang dulu ya. Tapi kalau seandainya wakian kawan ko piti ledo utang ambo kamu bayar tapi ambo pengen umrah, baca roba, boleh hendak mau berumrah? Boleh, silakan, tidak ada, sudah boleh ya. Tapi kalau enggak, bayar hutang bo dulu, sudah bayar hutang, karena itu yang lebih didahulukan. Wallahu a'lam. Begitu dah dia. Taib, ada lain ibu-ibu? Ada ibu-ibu ada pertanyaan di belakang? Tidak terdengar apa? Tidak pakai anu lah. Oke. Kita bertanya oleh ya. Yang pertama, bolehkah orang mengumrahkan orang lain atau seorang anak mengumrahkan orang tuanya? Boleh, dengan catatan dia sudah umrah dulu ya. Kalau dia belum umrah, belum bisa.
Sebagaimana Nabi SAW mendengar seorang ketika di Dzulhulaifah, labbaik Allahumma hajjan an subrumah. Lalu Nabi bertanya, man subrumah? Lalu orang, siapa subrumah itu? Orang itu mengatakan, qaribun akhun li au qaribun li. Dia saudaraku atau karib kerabatku. Lalu Nabi bertanya, hal hajjat an nafsik? Apakah engkau sudah haji untuk dirimu? Qala la. Dia katakan tidak. Qal hajja an nafsik thumma hajja an subrumah. Hajilah untuk dirimu dulu, kemudian setelah selesai, kapan ada haji lagi? Haji untuk subrumah. Ini menunjukkan bolehnya seseorang untuk menghajikan orang lain. Pertanyaan yang lain adalah, apakah ketika kita datang ke sana sudah kita umrah, lalu kita pergi ke Tanim, umrah untuk ayah, untuk ibu, umrah untuk anu, kayak gitu ya? Sekali berangkat 3 kali umrah yang kita lakukan. Ini sebagaimana kita sebutkan tadi, tidak ada syariatnya. Ya, wallahu a'lam. Ada orang mengatakan boleh, ya silakan ambil dalil dari mereka. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Wallahu alam, saya tidak tahu apakah ada dorongan untuk meninggal di kota Madinah, ya, atau kota Mekah. Yang ada adalah keutamaan untuk dikuburkan di Baqi, ya, dikuburkan di Baqi, bahwasanya dia terbebas dari azab kubur. Tapi keutamaan untuk meninggal di kota Madinah enggak, wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal di Madinah, sehingga Nabi dilarang oleh Allah untuk ya mendoakan di kuburannya. Di Mekah, Abu Lahab meninggal di Mekah. Ya, jadi keutamaan tadi hanya yang sepengetahuan saya adalah dikuburkan di Baqi. Wallahu alam. Ya. Ustadz, bagaimana umrah atau hajinya seorang wanita berapa? Yang atau waria. Oh, waria atau bencong. Apa dia melakukan seperti kodratnya, lalu di tanah airnya seperti semula, dan juga ada seperti tidak? Wallahu a'lam, saya tidak tahu jawab. Ya, saya bisa menjawab pertanyaan dari saya. Kasih hadiah, ya, sama tasnya juga. Siapa yang mau jawab? Oke. Sebutkan 4 rukun haji. Boleh, open book. Anda ada mau sebut tadi tu. Ndak ada mau sebut tadi tu. Ampe ya. Niat, okey, niat. Termasuk solat ihram. Lagi. Ada 4. Niat itu ihram ya. Niat adalah berniat untuk talabbus bil ihram ya. Wallahu taala alam. Yang terakhir, kasih ibu-ibu yang paling tua. Ibu paling tua atas. Nanti ini kau ada cek lagi kah? Sepaket ya. Okey. Tolong panitia ibu-ibu bisa lihat siapa yang paling tua dengan ibu-ibu, dikasih dengan hadiah. Ya.
Oh, masih ada pertanyaan. Waduh. Apakah boleh mendaftar haji reguler sedangkan banyak yang mengatakan haji reguler banyak syubhatnya? Uang yang disetor ke bank diputar oleh pihak bank. Kemudian bolehkah istri mendaftar haji ketika uang istri sudah cukup menyetor setoran awal, namun suami belum bisa mendaftar karena keuangan keluarga belum stabil? Apakah tunggu keuangan keluarga stabil dulu? Pertama, kita mau haji ini setor ke bank atau tidak? Wahina Plus setor ke bank lah, ya. Tapi antriannya 7 tahun, gitu loh. Ya, semuanya berhubungan dengan bank. Ya, dan itu tidak ada syubhatnya. Apa di mana syubhatnya? Kita setorkan di mana itulah prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun kalau seandainya istri sudah cukup uangnya untuk setor pertama 25, perlu diketahui tentang masalah mahram untuk melaksanakan haji. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah mahram dan pelaksanaan haji. Apakah mahram itu adalah istita'ah, bagian dari istita'ah atau tidak? Hanabilah berpandangan dia adalah bagian istita'ah. Kalau seandainya tidak ada mahram, maka berarti gugur kewajiban hajinya. Ya, maka kalau kita lihat yang belum mendaftar, tunggulah mahramnya. Tapi kalau yang sudah mendaftar, dahulu ampun tidak tahu doh, ternyata ampun lah mendaftar, ya, mahram ampun belum mendaftar lagi, sudah lanjutkan. Ya, karena di situ ada khilaf dalam ulama, maka lanjutkan supaya jangan menunggu menambah 25 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Wallahu a'lam. Saya ada mendengar bahwa seorang wanita boleh berumrah tanpa mahram untuk pertama kali. Enggak. Tadi sudah kita sebutkan, ya. Ulama memperketat dalam masalah safar tanpa mahram. Mau umrah pertama kali atau yang kedua kali, ya. Wallahu ta'ala alam. Maka umrahlah dengan mahramnya, karena berbahaya, ya, dan syariat kita sudah sempurna untuk memberikan ketentuan. Taib, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian terima kasih kita ucapkan kepada Buya Elfisham, jazakumullah khairan atas nasihat dan ilmu untuk kita bersama. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengajian tadi, maka acara tabligh akbar kita pada siang ini kita cukupkan. Dan nanti kepada Bapak Ibu kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kepada Bapak Ibu yang hadir